teman-teman, untuk video kali ini kita akan coba update terbaru ya terkait dengan produk proyektor ya, yaitu Cherloop C16 ya. Nah, ini sudah pemakaian kurang lebih 6 bulan teman-teman. Nah, kita update lagi ya seperti apa untuk performanya ya dari proyektor C16 ini ya, Cherloop. Dari gambar atau tampilan dan lain-lainnya kita lihat, ataukah ada cacat atau enggak ya, kita lihat dulu ya. Kita on kan dulu ya, powernya ini masih berfungsi apa enggak ya setelah pemakaian 6 bulan ya. Ini ada tambahan kipas ya. Untuk kipas ini bisa dilihat di video sebelumnya ya, fungsinya apa. Ini tambahan teman-teman. Oke, kita on kan dulu ya, apakah ini masih berfungsi apa enggak ya. Nah, ini sudah terbuka ya, otomatis buka ya pada saat on. Nah, ini untuk remote-nya ya teman-teman. Nah, untuk sehari-hari ini digunakan untuk lihat TV dan YouTube ya, dikombinasikan dengan STB ini ya teman-teman. Oke, kita lihat tampilannya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk tampilan gambarnya ya setelah pemakaian 6 bulan ya. Ini menu utama dari proyektor Cherloop C16 ya. Secara gambar kalau menurut saya ini masih cukup cerah ya, jernih. Nah, kalau dilihat dari kasat mata ini untuk sudut-sudutnya itu masih kelihatan, masih jelas ya dari sudut-sudut proyektor ini ya, gambarnya ya itu masih jelas ya, nggak ada buram ataupun terbakar ya untuk gambarnya. Nah, masih cukup jelas, ini masih bisa difokuskan lagi ya. Untuk proyektor ini sudah autofocus, tapi bisa difokuskan secara manual lagi ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, pakai remote-nya ini ya teman-teman. Kalau kurang fokus, kita masih bisa fokuskan secara manual ya melalui remote-nya. Nah, ini masih cukup jelas ya teman-teman. Seperti ini ya untuk tampilannya ya. Untuk menu-menunya seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk settingannya. Oh, masih enak ya untuk tombol-tombol remote-nya juga masih enak untuk sensitifnya ya. Nah, itu coba ini ya. Tuh, jadi nggak terlalu delay banyak-banyak ya. Coba ini autofokusnya langsung ya. Nah, ini untuk sudut-sudutnya bisa diatur ya dari sini. Nah, untuk tombol di remote masih berfungsi ya teman-teman. Masih berfungsi semua untuk tombolnya. Pergerakannya juga enak ya, tidak delay loh. Nah, ini ya, nggak delay ya, tidak terlambat maksudnya ya. Nah, secara gambar seperti ini ya. Coba kita putar putar musik ya, seperti apa untuk kualitas gambarnya ya. Kita ke itu dulu ya, kita siapkan dulu untuk musiknya. Oke ya, kita putar dulu untuk kualitas suaranya gimana. Nah, ini MP3 ya. Nah, untuk kualitas suaranya ini kalau menurut saya masih bagus ya. Nah, ini lumayan agak jauh ya
kira-kira 1 meter 1,5 meter ya dari proyektor ya. Untuk mikrofon dari kamera ini jarak 1,5 ya. Nah, ini masih cukup kedengaran bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kualitas suaranya ya. Jarak dari mikrofon kamera sama proyektornya itu 1,5 meter ya. 1,5 meter ya, itu sudah cukup jelas ya, suaranya bagus, ngebas. Nah, kita lihat untuk kualitas pemutaran video ya, seperti apa. Atau masih bagus atau delay-delay ya. Oke ya, kita lihat gambar untuk sinematik ini ya. Ini untuk kualitas gambar seperti ini ya teman-teman. Untuk ketajaman warnanya, kalau menurut saya ini masih cukup jelas ya, terang. Ini di dalam ruangan yang bercahaya ya teman-teman. Ini masih bercahaya teman-teman, masih lampu ruangan menyala ya. Tapi untuk kualitas gambarnya ini masih cukup jelas ya, bagus ya. Oh iya teman-teman, untuk tambahan info ya, di depan itu kita memakai layar proyektif ya. Nah, sebenarnya sih masih bisa kita menggunakan tembok ya, tapi kita ditambah dengan menggunakan layar proyektif ya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari layar proyektif bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman. Sudah saya buatkan di situ teman-teman. Nah, untuk ketajaman dari kontras dan warnanya untuk Cherloop C16 ini sudah cukup ya. Kalau menurut saya sudah tidak terlalu silau ya ke mata ya. Untuk warnanya sudah cukup adem. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung selera masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini sudah cukup ya. Nggak terlalu silau, jadi adem ke mata ya. Bisa dilihat sendiri ya, untuk ujung-ujung dari sudut-sudut dari gambar ini masih cukup jelas ya. Ya walaupun ya namanya proyektor itu lebih fokus di area tengah ya biasanya ya. Untuk area tengah kan biasanya itu sangat tajam sekali ya untuk gambar dan warnanya. Tapi ini untuk di sudut-sudutnya walaupun tidak setajam dari yang tengah, tapi sudah cukup ya ini ya. Sudah cukup jelas untuk di sudut-sudutnya teman-teman. Cukup seimbang lah ya, kalau menurut saya cukup seimbang ini teman-teman. Untuk volume kita fungsikan dulu ya, masih berfungsi ya tuh. Masih oke ya untuk suaranya ya. Ini masih 25
24% ya, ini suaranya sudah cukup keras sekali ya. Nah kalau pengen lebih suaranya lebih keras lagi, kita bisa tambahkan untuk speaker aktif atau speaker bluetooth ya. Ini masih di suara asli dari speaker di proyektornya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk update terkini dari proyektor Charlook C16 ya. Pemakaian kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan sampai 7 bulan teman-teman. Seperti ini ya untuk update-nya. Semoga memberikan manfaat dan info ya untuk teman-teman yang mau membeli proyektor Charlook C16 ya. Ini digunakan sehari-hari untuk lihat TV digital ya, sama YouTube ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa channel ini didukung dengan cara di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.